Kenalin, aku Nadia Aureliani Tahir dengan NIM 112303776 dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku mau jelasin tentang apa sih konsep, fungsi, dan peran dari DPRD. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih apa sih itu DPRD dan dasar hukumnya itu apa aja. Nah, DPRD sendiri itu artinya perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, dasar hukumnya itu ada apa aja sih? Dasar hukumnya itu ada UUD 1945 pasal 18 ayat 3, ada juga UU nomor 23 tahun 2014, ada juga UU nomor 17 tahun 2014, dan yang terakhir itu ada PP nomor 12 tahun 2018. Selanjutnya ada struktur dan keanggotaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, di Indonesia sendiri itu DPRD itu terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Jumlah anggota DPRD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan UU nomor 17 tahun 2014. Nah, untuk DPRD Provinsi, jumlah anggotanya berkisar antara 35 sampai maksimal 100 orang, tergantung jumlah penduduk provinsi tersebut. Misalnya, provinsi dengan jumlah penduduk di bawah 1 juta memiliki 35 anggota, sementara yang berpenduduk lebih dari 12 juta bisa memiliki hingga 100 anggota. Sementara itu, untuk DPRD Kabupaten atau Kota, jumlah anggotanya berkisar antara 20 hingga maksimal 50 orang, disesuaikan juga dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Nah, sistem pemilihan anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih secara langsung memilih calon legislatif dari partai politik tertentu, bukan hanya memilih partainya saja. Kursi di DPRD akan dialokasikan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Penghitungan suara menggunakan metode Sainte-Laguë, yaitu metode konversi suara menjadi kursi secara proporsional. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD diselenggarakan setiap 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilu anggota DPR RI dan pemilu presiden. Yang ketiga, ada fungsi dari DPRD. DPRD ini memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama ini ada fungsi legislasi, yaitu DPRD bersama kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah atau perda. Fungsi ini mencakup pembahasan, penyusunan, serta penetapan perda, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun dari kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD juga melakukan harmonisasi pembulatan dan pementapan konsepsi terhadap rancangan dari perda sebelum disahkan. Yang kedua itu ada fungsi anggaran. DPRD memiliki peran penting dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Fungsi ini meliputi pembahasan bersama pemerintah daerah mengenai rencana anggaran tahunan, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintahan daerah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas. DPRD juga berwenang meminta keterangan dari kepala daerah, badan atau dinas terkait pelaksanaan program daerah. Dengan menjalankan ketiga fungsi ini, DPRD berperan sebagai wakil rakyat di tingkat daerah yang memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan pemerintah daerah serta menjamin adanya sistem check and balance terhadap kekuasaan eksekutif. Yang keempat, ada perbedaan dari DPRD daerah dengan DPRD kabupaten atau kota. Yang kelima, ada contoh nyata peran dari DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
bosen gak sih dari tadi ngeliatin gambar-gambar itu terus? Sekarang yang terakhir, giliran aku, yaitu apa sih yang harus diperbaiki dan yang harus ditingkatin dari DPRD itu sendiri. Kalau menurut saya sendiri itu harus ada peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, ada fokus pada aspirasi rakyat, bukan pada kepentingan politik. Yang keempat, pengawasan yang lebih serius dan independen. Nah, kesimpulannya itu, DPRD di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, untuk mewujudkannya, perlu perbaikan serius dalam hal kapasitas anggota, transparansi, dan etika politik, dan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Masyarakat pun harus ikut terlibat aktif dalam mengawasi dan menuntut kinerja DPRD agar tetap berada di jalur yang benar. Sekian video penjelasan tentang DPRD untuk mata kuliah otonomi daerah dari saya. Selesai. Terima kasih.